Jadi kalau kita mau dibukakan fatah dalam ilmu, pintu-pintu ilmu yang manfaat, maka jangan sampai ada taraddud, penolakan dalam hati kita atau pertentangan dengan hati kita kepada guru kita. Pernah dikisahkan ada seseorang yang pergi haji, terus pergi haji. Suatu hari dibawa muridnya ikut pergi haji. Muridnya ikut pergi haji, dalam hatinya mendengar ini si murid ketika gurunya mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ada suara dari langit yang menjawab la labbaik. Gurunya bilang, ya Allah kami penuhi panggilanmu. Ada suara terdengar, muridnya ini mendengar gurunya bilang labbaik, ada jawaban tidak labbaik, tidak kami panggil engkau. Muridnya simpen sampai suatu saat gurunya ngelihat muridnya mulai mukanya sedih. Ditanya, kenapa kau sedih? Dijawab oleh murid tersebut, ada satu hal guru, tapi saya simpan terus, saya tetap percaya, saya enggak berubah. Apa kata gurunya? Ucapkan. Dia bilang, saya mendengar ketika kau mengatakan labbaik Allahumma labbaik, saya mendengar ada panggilan, tidak ada memanggilmu. Ada suara, tidak ada memanggilmu, la labbaik. Apa kata gurunya? Bilang, kau baru sekali mendengar. Ya, saya 15 kali haji dan 15 kalinya mendengar itu. Tapi saya enggak pernah berhenti untuk menghadap Allah. Saya enggak pernah putus asa untuk berada di jalan Allah, kata gurunya. Maka di tahun berikutnya pergi haji, guru dan muridnya diajak lagi, ketika mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka ada panggilan, dikatakan labbaika wa sa'adaik. Kami memanggilmu dan juga kebahagiaan untukmu. Artinya apa? Dari ketulusan murid kepada guru, hormatnya murid kepada guru, nggak bicara apapun. Bahkan sering kita mendengar dulu ada murid pernah mimpi gurunya masuk neraka. Langsung udah berubah. Coba kalau ada jamaah majelis Rasulullah ngimpi ada gurunya masuk neraka, berubah langsung, udah besok kagak ngaji lagi dia. Hah? Ada yang seperti itu sampai terus. Ada sebagian diceritakan mimpi tersebut nggak ngaji, tapi ada sebagian yang kuat hatinya terus sampai apa? Dia mimpi gurunya ahli surganya Allah. Makanya banyak orang ikut majelis sana, hadir majelis sini, ikut dengan guru sana, ikut dengan guru sini, tapi nggak berubah. Sifatnya nggak berubah, akhlaknya nggak berubah. Kenapa? Karena dia nggak tulus dalam mencari ilmu, nggak betul-betul memiliki rasa ta'zim. Makanya harus punya rasa ta'zim. Bahkan dulu pernah dikisahkan Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib Ratib Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas duduk dengan muridnya. Nggak lama ada sosok datang menghampiri Al-Habib Umar bin Abdurrahman, diajak bicara. Nggak lama keluar ini orang. Di depan Al-Habib Umar ada muridnya Syekh Ali Baras dan yang lainnya. Langsung Habib Umar bilang, tahu nggak ini orang siapa? Udah jalan nih. Tahu nggak ini orang siapa? Nggak tahu. Muridnya semua jawab nggak tahu. Hadza Khidir. Dalam riwayat Nabi Allah Khidir, yakni Al-Khidir alaihi salam, orang yang berjumpa dengannya jika didoakan doanya diijabah sama Allah. Seorang dalam riwayat dikatakan seorang nabi, ada yang mengatakan wali daripada walinya Allah, Al-Khidir alaihi salam. Langsung apa? Yang ada di majelis dengar Al-Khidir, kabur semuanya, keluar dari majelis. Kecuali satu orang, Syekh Ali Baras duduk. Habib Umar bin Abdurrahman tanya, kenapa ente kok teman-teman ente semua pada ngejar Al-Khidir alaihi salam, ente duduk di sini? Dia bilang apa? Saya duduk di sini, saya lebih memuliakan anda karena Al-Khidir waktu datang cium kaki anda, dicium nih pundak anda, dicium sama beliau Al-Khidir, berarti engkau lebih mulia, berarti saya duduk sini, engkau guru saya. Nggak berubah. Artinya apa? Dalam hatinya tetap pada gurunya tuh, ta'zimnya, hormatnya. Tapi coba kalau zaman kita sekarang, masya Allah, ada yang ngomong di belakang gurunya, ada yang begini, ada yang begitu. Ya insya Allah sih jadi pahala buat gurunya, amin. Kalau gurunya diomongin, masya Allah. Tapi masalahnya kita yang ngomongin, guru nih diomongin, gimana coba? Kalau orang lain aja kita ngomongin dosa, apalagi guru yang di dalamnya ada ilmu, dalamnya ada Quran, dalamnya ada ibadah, dalamnya ada kesolehannya. Ini yang perlu kita pikirkan, apalagi di zaman kita. Dulu pernah ada Habib Muhammad bin Aidrus Al-Habsyi punya majelis qiraah, baca kitab.
Ketika baca kitab dilihat ada seseorang yang hadir di majelis lagi pegang tasbih, dia tasbih. Ini sering nih hadir majelis dia pegang tasbih, ya bagus. Kalau dalam berzikir, dalam bersolawat majelisnya boleh. Tapi kalau lagi ada kajian kitab, lagi ada ilmu yang dibahas, dah berhenti dulu tasbihnya. Hai Muhammad bin Idrus al-Habsyi, lihat ini orang sambil mainan tasbih. Bukan mainan, maksudnya sambil baca tasbih, bukan main, sambil baca. Tapi apa dikatakan? Nengok Habib Muhammad bin Idrus kepada orang itu bilang, kita ini sekarang dalam keadaan baik atau buruk? Ini lagi ngaji nih, baik atau buruk? Kalau kita dalam keadaan baik, kenapa ente nggak ikutin? Kenapa nggak ngikut sama kita? Ngaji, dengerin. Kalau kita dalam keadaan buruk, kenapa ente nggak larang saya? Ini ucapannya Imam Muhammad bin Idrus al-Habsyi. Tapi kalau ente bilang, sambil ente dengerin terus ente bertasbih, gimana bisa manusia punya dua hati? Apa bisa manusia punya dua hati dalam satu badan? Yang satu sambil bertasbih, satu sambil dengerin. Bisa nggak? Nggak bisa. Dan ini sering kita dapat ini. Jamaah lagi ngaji, dia tasbihan. Ya bagus tasbihan, tapi tempatnya bukan itu. Ini tempatnya kita lagi ngaji. Kita lagi bahas kitab, lagi mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat. Nanti tempat tasbih, tempat zikir, tempat sholawat ada waktunya. Di luar daripada itu. Maka apa, orang tersebut malu di hadapan Habib Muhammad bin Idrus. Langsung dilepas tasbihnya. Ini pelajarannya buat kita. Oh, zaman kita sekarang bagaimana adabnya orang duduk di majelis ilmu. Hadirnya dia di majelis ilmu, niatnya, keadaannya, dirinya dia di dalam majelis ilmu, apa yang dia lakukan. Jangankan tasbih, zaman kita sekarang ada orang majelis tapi sibuk mainin handphone aja. Kalau tasbih aja dilarang, bukan termasuk adab, bagaimana dengan kita mainin ada lagi di majelis sambil mainin game handphone. Masya Allah, majelis game yang penting hadir. Iya hadir dapat pahala, tapi enggak